Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita yaitu tentang kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang budi pekertinya Rasulullah SAW. Namun terkendala dengan kajian yang saya rutinkan ini dikarenakan ada kendala dari HP-nya sendiri yang mungkin namanya HP kentang. Tentunya itu yang membuat kajian kita tidak berlanjut dan setelah saya mendapatkan dukungan lagi dan membuat videonya melanjutkan dari kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW yang mana sekarang ini yaitu bab menjelaskan tentang budi pekertinya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah semoga apa yang kita kaji ini akan memudahkan kita untuk mengamalkan ataupun mempraktekkan di kehidupan kita sebagaimana Rasulullah SAW yang telah mewujudkan budi pekerti akhlak kepada diri beliau dan mengajar kepada santri-santrinya tentunya para sahabat. Dan semoga kita mendapatkan juga keberkahan yang dimiliki oleh para sahabat dan santri-santrinya sahabat selanjutnya. Dan sebagaimana kita biasanya kita melanjutkan dari kajian kita ini, sebelum kita memulai kita memohon kepada Allah dengan keberkahan surat yang mulia yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah kita akan melanjutkan dari tentang hadis mengenal dari tentang kepribadian Rasulullah SAW. Al-Hasan bin Ali karamallahu wajhah menceritakan bahwa qala Husain sa'altu abi an sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ula sa'ali fi jula fi julasaihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman bishri sahlal khulqi layyinal janibi laisa bifattin wala ghalidin wala sakhabin wala fahasin wala ayyabin wala musahin yataghafalu amma la yastahi wala yisu minhu rajiyahu wala yujibu fih qad taraka nafsahu min salas mira'in wa iksari wa ma la ya'nihi wala tarokan nas minas salas ila akhir hadis. Hadisnya panjang. Husain yaitu saudaranya dari Hasan telah berkata, aku bertanya kepada ayahku yaitu Ali karamallahu wajhah tentang perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di sini Husain telah bertanya kepada ayahnya yaitu Sayyidina Ali tentang kepribadian Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ayahku berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang bermuka manis, maksudnya wajah yang senantiasa berseri, lembut di dalam budi pekertinya, tawadu, tidak bengis atau tidak bengis. Tidak bengis itu ya tidak kasar kah? Dalam arti seperti itu. Tiada suatu hal yang kasar ataupun suara yang keras. Jadi suaranya pas, tidaklah suara keras yang tentunya itu menunjukkan dari kepribadian yang kasarnya seseorang tersebut. Tiada berlaku dan tidaklah dia melakukan suatu perlakuan yang melakukan suatu hal yang keji.
tidak suka di dalam mencela, dan tidak juga suka dalam kikir atau suatu hal yang pelit atau yang lainnya. Bisa dikatakan pelit. Kikir ini lebih dikatakan lebih tinggi dari kata-kata pelit tentunya. Wallahu alam. Karena lebih lagi tentunya. Pelit saja udah luar biasa. Beliau membiarkan tidaklah suatu mencela dari perkara yang tentunya beliau tidak sukai. Jika beliau tidak menyukai, maka beliau tidak menyelanya. Banyak sekali riwayat-riwayat cerita tentang Rasulullah SAW jika melihat dari sahabat-sahabat mereka atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW melakukan sesuatu perkara yang Rasulullah SAW tidak menyukainya, tentu Rasulullah diam dan menunjukkan wajah yang tidak suka. Kalau melihat hal itu tidaklah pantas bagi sahabat-sahabatnya. Namun jika beliau melihat suatu makanan yang tentunya beliau tidak menyukainya ataupun beliau tidak juga mencaci. Dan itu seringkali kita mendengarkan adab-adab di dalam makan ataupun di dalam adab-adab lainnya. Yang mana Rasulullah SAW tidaklah mencela suatu hal perkara jika beliau tidak suka maka beliau diam saja. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Jika beliau tidak suka, maka beliau juga diam. Dan beliau diam menunjukkan dari raut wajah beliau yang tidak suka dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Demikianlah banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Beliau tidaklah menjadi orang yang mengharapkan pertolongan. Jadi beliau tidaklah orang yang senantiasa berharap dari bantuan. Dan beliau tidak, maksudnya di sini, beliau tidaklah menjadikan seseorang yang berharap bantuan ataupun berharap pertolongan beliau menjadi putus asa. Jadi beliau sering sekali berusaha memberikan suatu pertolongan kepada orang-orang yang memang betul-betul meminta bantuan kepada Rasulullah SAW, sehingga orang tersebut tidaklah berputus asa. Dan beliau juga tidak menolak suatu hal apapun dari itu. Beliau tinggalkan dirinya dari 3 perkara. Yaitu pertama, pembantahan atau membantah. Dan yang kedua, menyombongkan diri dan dari suatu yang tidak selayaknya. Dan tidaklah melakukan suatu hal yang tidak selayaknya. Jadi 3 perkara ini Rasulullah SAW menjauhi diri dari 3 perkara ini. Beliau tinggalkan orang lain dari 3 perkara. Maksudnya beliau meninggalkan dari orang lain yaitu 3 perkara. Yaitu beliau tidaklah mencela dari seseorang, beliau tidak membuat seseorang itu malu, dan beliau tidak mencari-cari dari aib orang tersebut. Jadi sifat Rasulullah tidak mencari dari aib orang tersebut. Beliau tidak membuat orang itu malu. Bahkan beliau juga tidak mencela dari orang tersebut. Itu adalah 3 dari yang ditinggalkan Rasulullah dari orang lain. Beliau tidaklah bicara melainkan pada suatu yang diharapkan adanya perkara tersebut kebaikan. Beliau tidak akan berbicara melainkan perkara itu ada suatu kebaikan yang berada di dalamnya. Bila beliau berbicara, semua orang di majelis maka akan menunduk. Rasulullah SAW jika berbicara dalam sebuah majelis maka semua orang menunduk. Seolah-olah kepala mereka, yaitu kepala para sahabat, dihinggapi oleh burung-burung. Bila beliau diam, tidak dalam berbicara, barulah mereka berbicara. Jadi di dalam suatu majelis Rasulullah SAW jika berbicara, tentu sahabat-sahabat menunduk dan bagaikan kepalanya dihinggap oleh burung. Ya, begitu takzimnya kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah tidak berbicara lagi, maka sahabat-sahabat mulailah berbicara apa yang ia bicarakan kepada Rasulullah SAW. Tentunya demikian. Dan mereka tidaklah
ada perbantahan atau saling membantah di dalam sisi-sisi mereka. Maksudnya perbantahan di dalam. Bila ada mereka tidak ada yang bila ada yang berbicara di sisinya,